Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengikuti kegiatan kita selama bulan suci Ramadan, yaitu mengkaji syarah Bulughul Maram. Hari ini adalah hari pertemuan ke-10. Kita akan lanjutkan lagi bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Fadolah bin Ubaidin radhiyallahu anhu qala. Riwayat daripada Fadolah bin Ubaid radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi. Rasulullah mendengar seseorang berdoa pada waktu sholatnya. Di Rasulullah dengan orang doa lagi sholat, tuh orang baca kecepat kali ya. Iya. Sampai Rasulullah bisa dengar begitu. Dan ini kemungkinan orang sholat lagi sholat apa nih? Sunnah. Lagi sholat sunnah. Karena kalau sholat jamaah kan Rasulullah jadi imam. Ya, berarti ini kemungkinan dia lagi sholat sunnah. Dia lagi sholat sunnah, Nabi duduk dan Nabi dengar. Dia baca doa. Walam yahmadillah, orang ini tidak memuji kepada Allah. Walam yusolli ala Nabi sallallahu, dan dia tidak membaca salawat kepada Rasulullah. Faqala, maka Nabi mengatakan, ajilah haza, ini orang terburu-buru, buru-buru. Summa da'ahu, kemudian kalau sudah selesai dipanggil orang itu. Faqala, maka Nabi mengatakan, iza sholla ahadukum, apabila salah seorang sholat, fal yabda bitahmidi rabbih, maka hendaklah dia memulai dengan memuji kepada Tuhannya. Wasana'i alaihi, sana ya memuji juga. Dia walaupun kelihatannya sama, tapi kalau direndengin jadi beda gitu loh. Maksudnya misalkan ketika apa itu orang sholat, alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah kan hamadani rabbi ar-rahmanir-rahim asna alaihi rabbi gitu kan ya. Berarti beda di situ antara hamad dengan apa? Dengan sana. Nah, sekarang di sini direndengin juga bitahmidi rabbihi wasana alaihi. Summa yusolli ala nabi sallallahu, kemudian itu orang yang sholat. Ini gimana nih? Paliyabda summa yusolli ala nabi sallallahu, kok dia jadi ini ya, nggak dibuang ya? Kan itu paliyabda Atopnya. Iya. Atau pakai semuanya ke Kemana nih? sholat. Paliyabda kan paliyabda. Mungkin Pak kalau paliyabda'u Sholat. Tetap enggak, bisa juga. di sini paliyabda juga baru diperhatiin lagi sekarang nih. Harusnya pal yusolli ya. Summa yusolli ala nabi sallallahu, kemudian dia membaca salawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u bima syaa, kemudian barulah dia itu mendoa. Enggak, ini semuanya yad'u juga. Ini ada wawunya juga kan? Ya nggak dibuang juga, berarti emang bukan atopnya ke yabda, ini bukan. Ya. Berarti ya summa yusolinya atau kemana? Atop kemana ya? Pas ya jawab ya. Iya kan, Sholat. mereka paliyabda itu kan majzum tuh. Iya, harusnya kan yusolinya majzum juga. Terus yad'unya majzum juga. Tapi di sini yusoli sama yad'unya ternyata marfu. Cari lagi dari ntar nih.
Sumayad'u bima syaa, kemudian dia berdoa dengan apa yang dia kehendaki. Lagi nggak ada yang bahas lagi sarah-sarahnya. Ini saya cari di sarah-sarah yang lain kita nggak ada yang ngebahas ini, makanya jadi kelewatan begitu. Ya kok bisa begini? Ya. Rawahu Ahmadu wa salasatu wa sahahahu at-Tirmizi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Jadi di sini kunci doa ya harus baca apa dulu? Memuji kepada Allah dan juga sholawat, baru dia doa. Cuman masalahnya dia lagi sholat gimana caranya? Karena dia lagi sholat. Kalau ini ada ba'da ya? Apanya? Ini kan habis doa, kalau orang doa berarti kan muji. Iya enggak, dia lagi sholat. Ini sholat ya? Lagi sholat, iya. Oke, itu Kiai bilang kan memang sholat begitu, mulainya alhamdulillahirabbil alamin. Pujian dulu. Ya. Cuma kalau kita lihat di sini Ibnu Hajar naruhnya di susunan ini, ya sekarang lagi sholat apa sih yang kita ada pujian, ada sholawat, ada doa? Kegiatan apa gitu? Tahiyat. Iya. Semuanya ada ya. Iya, semuanya ada. Makanya ini dihamalkan nih, maksud Rasulullah pal yabda bi tahmidillah wa sana'i wa yusolli ala ini. Apa menerangkan itu aja? Artinya ketika di sholat harus mulai kan dengan Fatihah. Iya, tapi sholawatnya mana? Kan jauh banget, udah di akhir. Makanya ini lebih pasnya sebetulnya ini tahiyat udah. At-tahiyatulillah itu pujian. At-tahiyatu apa sholawatut thayyibatu itu masuknya apa? Sana. Allahumma sholli ala Muhammad, sholawat. Baru habis itu ngapain? Doa. Udah tahiyat ini. Ya. Makanya di sini Ibnu Hajar juga naruhnya tuh di lempengan masalah tahiyat gitu loh. Ya. Jadi di sini banyak ulama menghamalkan hadis ini, maksudnya tahiyat. Bukan berarti ntar dia lagi sholat tuh baca doa. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad. Baru baca doa, bukan begitu. Ya. Jadi ya baca tahiyat itu maksudnya itu alhamdulillah dan sananya itu atahiyatul barakatuh salawatu itu udah termasuk alhamdulillah dan asana. Lalu baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baru habis itu kan doa. Iya, habis tahiyat akhir kan kita ngapain? Doa. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam min azabil qabri. Doa. Berarti melihat kasus hadis ini Rasul kalau kita pakai tasyahud begitu, ini sahabat tahiyat langsung doa aja begitu, nggak pakai at-tahiyatulillah. Iya, atau bisa juga dia ninggalin apa? Ninggalinnya sholawat bisa juga. Tapi enggak di sini walam yahmidillah walam yusolli ala nabi, enggak berarti dia langsung doa. Langsung doa berarti. Doa. Iya. Enggak muji lagi enggak. Iya, enggak baca tahiyat lagi. Ya, langsung dia baca doa apa nih yang di belakangnya. Terus ajarin di sini. Jadi ketika Rasulullah ngajarinnya dibaca sholawat di sini, makanya dia bilang sholawat itu apa? Rukun. Harus dikerjain. Dan menariknya lagi di sini Nabi kagak kemudian yusolli alayya, nggak begitu. Summa yusolli ala Nabi. Kan ini Nabi yang ngomong. Akhirnya Nabi bilang aja ya summa yusolli alayya, kemudian dia sholawatlah kepada siapa? Kepada saya, nggak begitu Nabi ngomong. Apa ini apa? Ibaratkan apa? Sebagaimana sholat memuji dulu, sholawat, doa pun begitu kan? Iya. Dengan doa. Iya. Tapi ini kan lagi ngomongin sholat. Iya. Tapi ntar Kiai bakal bahas nih kalau di luar sholat gimana begitu. Iya. Jadi di sini ya Rasulullah kagak ngucapin Aku ya nggak pakai kata-kata dirinya sendiri. Iya. Karena emang orang yang sholawat itu kepada Nabi begitu loh. Bukan masalah kepada personnya siapa begitu, bukan masalah ke Muhammadnya, bukan. Tapi ke gelarnya itu ke Nabi begitu. Jadi andaikan Nabinya bukan dia pun tetap aja orang kudu sholawat kemana? Ke Nabi. Tapi giliran yang orang mencuri aja, andaikan Fatimah binti Rasulullah atau binti Muhammad? Akan aku potong. Iya, nyebutnya siapa? Fatimah binti Muhammad atau binti Rasulullah? Binti Rasulullah. Salah ini. Andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri, begitu ngomongnya. Ngomong Fatimah binti Rasulullah. Binti Muhammad nyebutnya. Karena nggak pantas. Rasulullah disandangin begitu, anaknya ngapain? Curi. Jadi masing-masing ada tempatnya begitu lah. Rasulullah nempatin gitu. Kapan dia nyebut nama dia Muhammad, kapan dia nyebut gelar Nabi atau Rasul gitu.
Fatimah binti Muhammad lah yang lempangan mencuri mah. Jadi ini masih ada kaitannya dengan tahiyat lah ya. Ya, ulama-ulama sih ngelihat Ibnu Hajar naruhnya di sini udah ngambil kesimpulan ini tahiyat berarti. Jadi karena Ibnu Hajar naruh di sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu waroda fil hadisi anna du'a ma'allakun bainas samawati wal ardi hatta yusalliya 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata oleh penyarah, telah warid di dalam hadis bahwasanya doa itu bakalan digantungkan di antara langit-langit dan bumi sampai ia bersolawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti doanya udah begitu terkatung-katung. Setiap doa nggak begitu ya? Kagak lah ya. Kita bangun tidur masa Iya, kita mau makan nih, kan baca doa makan. Ini hampir sama mado ini ya. Orang puasa nggak bayar Baca zakat. Terkatung-katung ya. Wa'ala pun bayna sawara. Iya. Tapi itu hadisnya dilihat dulu tuh, Nat. Hadisnya status hadisnya harus dilihat dulu tuh. Tapi udah sering disampaikan itu. Iya, kalau lagi. Buat bayar zakat. daripada rajin ya. Daripada mau. Tapi udah ngeliat itu status hadisnya. Belum lihat. Ya kan zakat ibadah tersendiri, puasa ibadah tersendiri ya. Maksudnya ada satu ibadah mempengaruhi ibadah yang lain gitu loh. Kita kalau orang nggak sholat, nggak lagi puasa kagak sholat gimana? Ustaz, sah puasanya. Lah ya pak, kagak sholatnya parah lagi sah. Masa masih kagak sah? Iya. Aman. Ya, lu sholat yang lebih parah lagi. Kalau kagak sholat ya taruhannya kafir, malah sah puasa. Gimana untuk zakat terkatung-katung? Pahala puasanya. Masih ketika gaji belum sampai. Pas Iya. dibayar zakat Dorong. baru. Nah, gitu. Makanya ini nggak bayar zakat gimana? Kalau nggak bayar zakat udah teka-teka aja. Kemana? Terkatung-katung. Ngambang. Ngambang. Jadi angkat. Iya, tapi kalau doa-doa harian ya masa iya sih harus pakai alhamdulillah. Doa Kalau doa harian maksudnya zikir kali Bang Haji apa gimana? Doa juga. Doa berzikir. Nah doa ini dah, doa buka puasa tuh Allahumma lakasum tuh ada gak kita kudu baca Allahumma? Alhamdulillah kagak pakai sholawat. Lah iya. Berarti mungkin kalau ada tuntunan dari Rasulullah begini nih, baca doa ini, berarti udah baca aja dengan Rasulullah ini, begitu loh. Tapi kalau kita bikin rangkaian doa baru baca ini. Diawali dulu. Iya. Mungkin gitu ya. Ini kan ditemuinnya lagi kondisi sholat ini. Tasyahud. Sholat. Terus Qauluhu yad'u fi sholatihi fihi ta'biru fi sholati wa huwa manzilatul ghalibi wa illa fa khariju sholati kadakhiliha fi anna du'a mu'allaqun baina samawati wal ardi hatta yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya yad'u fi sholatihi padanya itu adalah diibaratkan di dalam sholat, yaitu menempati akan tempat yang ghalib, dan jika tidak maka yang keluar dari sholat seperti yang di dalamnya. Pada bahwasanya doa itu bakalan terkatung-katung di antara langit-langit dan bumi sampai ia bersalawat di atas Nabi Muhammad SAW. nah, kan berarti di sini kalau kata kiai bukan masalah, berarti bukan masalah doa lagi sholat doang ya, fakhorijus sholati kadakhiliha, tapi di luar sholat pun juga harusnya ya sama kayak begini. Terus Qauluhu idza shalla ahadukum falyabda ila akhirih. Fihil amru bil ibtida'i bitahmidi wasana'i wa sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam inda sholati ay inda du'ai. Ucapannya idza shalla ahadukum falyabda ila akhirih, padanya itu ada perintah di permulaan dengan mengucapkan hamdalah dan sana dan sholawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat, artinya ketika berdoa. Fal ibtida'u bi tahmidi wa sholati ala nabi iza inda du'ai amrun muraggabun fihi wa alamatun li ijabati du'ai. Maka permulaan dengan hamdalah dan sholawat di atas Nabi Muhammad SAW ketika berdoa itu adalah perkara yang digemarkan atau diperintahkan padanya dan menjadi tanda bagi terijabahnya doa.
Wa amma fi sholati syar'iyyati fa innahu yaqra'u bilhamdillahi rabbil alamin ila akhirih ba'da takbiri wa ma walahu wa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudi summa yad'u bima yuhibbu min umuri dunya wal akhirati. Dan adapun di dalam salat yang syar'i, maka sesungguhnya ia membaca alhamdulillahirabbil alamin sampai akhirnya setelah takbir dan apa yang mengiringinya. Dan ia sholawat di atas Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahud. Kemudian ia berdoa dengan doa yang ia suka daripada perkara-perkara dunia dan akhirat. Iya, jadi ini ada pendapat nih, ada satu pendapat. Ya, jadi kalau memang baca alhamdulillah dan salawat pada waktu sholat, ya ini memang dimulai kan sholat itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Lalu pas tahiyat nanti ada Allahumma sholli ala Muhammad. Habis itu baru ngapain? Baru doa. Ya itu mungkin maksudnya. Cuman pendapat ini punya kelemahan. Apa kelemahannya? Jaraknya sepele jauh. Ya sebenarnya jauh apalagi. Memang orang doa lagi ini doang, lagi tahiyat doang. Rabbi firli. Lah iya, lagi duduk sujud. Iya. Ayo, berarti pas dia duduk sujud doa kagak diterima dong. Kalau salawatnya ada di tasawuf akhir adanya, begitu. Atau pas tahiyat berarti kagak diterima. Atau pas sujud dia doa gimana? Pas dia lagi sujud dia doa, Rabbana atina fid dunya gimana? Kaul yang ini ada kelemahan begitu, karena ya baca sholawatnya atau di tasawuf awal dah paling kagak di tasawuf awal tetap aja dia udah ngelewatin berapa kali doa tuh dalam perjalanan dia menuju tasawuf yang awal. Berarti doa-doa itu kagak diterima. Berarti doanya diterima cumanya nanti doang yang pas di tasawuf itu habis tasawuf. Ya. Oke, ini karena lagi baca doa, karena lagi sholat jadi orang bingung juga emang ini gimana baca alhamdulillahnya baca. Iya makanya malam yang paling enak udah tuh masa tahiyat udah pas tahiyat. Cuman jangan ditafsirin paliyada bitahmidi robbi bacanya alhamdulillah kagak kan memuji kepada Allah luas. Ya tahiyat ya termasuk apa tuh? Tahiyat termasuk apa memuji kepada Allah juga begitu. Lah pas kalau dia dimaknain tahiyat mah pas ya. Terus Fal hadisu yadulu ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara al musalliya ay yad'uwa ba'da sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sholatu ala nabi innama sabadat ba'da tasyahudi. Summa du'a'u summa salamu wa laysa al muradu anal musalliya yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma sholli ala Muhammadin summa yad'u wa hadza ghairu sabitin. Dan maka hadis itu menunjukkan di atas bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang yang sholat agar ia berdoa setelah sholawat di atas Nabi Muhammad SAW. Maka sholawat di atas Nabi Muhammad SAW hanya sabit setelah tasyahud, kemudian berdoa, kemudian salam. Dan bukanlah yang dimaksud bahwasanya orang yang sedang sholat itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli ala Muhammadin kemudian ia berdoa, dan ini tidak sabit. Iya bukan berarti dia lagi sholat lalu baca doa begitu. Habis tasawuf akhir harus saya alhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita biasa baca doa begitu. Nanti kata kiai itu gue sabitin. Ini bukannya begitu maksudnya. Berarti udah di sini berarti kiai yang paragraf berikutnya ini dia pakai pendapat yang kedua nih ya ba'da tasyahudi summa du'ai summa salami ya. Nah, sekarang doa kan ada cuma ada di mana? Tasawuf awal kita disuruh doa gak? Tasawuf awal Setengah doang. Iya, salawat doang kan kagak sampai apa? Kagak sampai doa. Berarti di sini adanya di tasawuf akhir doang. Terus Wal hadisu yadullu ala wujubi sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudi bi anna Allah ta'ala lam yaqbalid du'a wa sholata biduniha. Dan hadis itu menunjukkan di atas wajibnya sholawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud, karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dan sholat dengan tanpa sholawat. Iya, berarti itu sholawat di situ ya kalau kata mazhab Syafi'i apa ya rukun harus dikerjain. Kalau sini Nabi yang nyuruhnya begitu. Saya bilang nggak wajib gimana? Alasannya apaan? Sholawat nggak wajib. Ada nggak sih bilang sholat nggak wajib? Ada nggak sih nggak rukun gitu ada nggak?
mazhab lain kali. Mazhab lain. Iya, mazhab lain. Kalau Syafi'i mah rukun udah jelas. Ntar ada berikut ini. Wa an Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, riwayat daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Nah, ini Abi Mas'ud Al-Ansari yang kemarin itu, yang apa? Yang Al-Badri. Badri. Abi Mas'ud namanya. Ini dia lagi orangnya, Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri. Perang Badar. Iya, jadi ikhtilafin tuh dia ikut perang Badar apa kagak. Iya. Mas dia bilang Al-Badri bukan masa dia ikut perang Badar, emang rumahnya di mana? Di Badar. Di Badar. Dia pernah tinggal di dekat Badar, makanya disebutnya Al-Badri gitu. Ikhtilaf dah tuh, tapi kayaknya kalau yang lebih kuat dia nggak ini kagak ikut perang Badar. Cuman memang Bukhari nyebut dia ikut apa? Ikut perang Badar. Ya katanya nyebutnya Bukhari ya jadi kuat. Dia dianggap ikut perang Badar. Iya. Padahal orang Madinah sendiri pada bilang kagak ikut. Emang karena rumahnya dekat sumur di Badar, ya akhirnya dikasih lakob lah dia tuh Abu Mas'ud Al-Badri. Qala Bashir bin Sa'din, berkata oleh Bashir bin Sa'ad, sama Ansor juga. Dia bapaknya Nu'man bin Bashir. Bapaknya nih Bashir bin Sa'ad. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amarana Allahu an nusalliya alaika. Allah memerintahkan kami untuk bersalawat kepada engkau. Pakai nusolli alaika, maka bagaimana kita caranya bersalawat kepada engkau? Dia nanya cara bersalawat gimana nih? Pasakata, maka Rasulullah diam. Jadi nggak langsung ngapain, nggak langsung jawab, cerna dulu. Jadi kita ambil pelajaran di sini, orang kalau nanya sama kita jangan kita jawab dulu, cerna aja dulu, cerna. Ini pertanyaannya apa nih maksudnya gitu. Jangan orang belum kelar nanya aja sudah Anda udah paham pertanyaan ini. Sampai tahu ujungnya pertanyaannya beda, bukan nggak sama kayak pembukaannya. Ya, Rasulullah aja dia sakata dulu, dia cerna dulu nih orang ini. Iya, dia cari dulu pikirannya apa nih. Apa Rasulullah pasti ada turun wahyu, mungkin dia nunggu dulu wahyu dari langit begitu, ya. Jadi kita kalau orang nanya nyantai aja dulu, kita pikir-pikir dulu jawaban apa nih yang paling pas nih begitu. Turun wahyu. Jawab apa kagak nih? Gua aja jawab. Kadang-kadang kan jawaban bukan masalah cuman benernya doang. Tapi kita juga harus ngelihat situasi kondisi yang yang nanya begitu. Nah, itu kalau jawaban bisa benar, bisa cocok lagi sama yang nanya. Nah, itu yang namanya apa tuh? Hikmah ya. Kan begitu. Kan ada adil, ada hikmah. Kalau adil ya sebatas adil. Cuman kalau hikmah tuh dia bisa adil juga tapi semua orang merasa puas nah tuh. Jadi Rasulullah di sini pasakata itu diam. Sumakola kemudian dia berkata, "Qulu." Katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi nih. Nabi, qulu. Jadi kita ngucapin Allahumma sholli ala Muhammad. Kulunya kita baca enggak ntar? Jangan. Hah? Jangan. Bahkan itu kan perintah buat dari Nabi. Dari Nabi. Lah kok kul huwallahu ahad kulnya dibaca? Kan tuh kulnya buat Nabi. Kul katakanlah Muhammad huwallahu ahad. Saya langsung aja ayatnya huwallahu ahad. Kok kulnya dibawa-bawa? Kan emang dari Iya, itu Quran ya. Itu Quran lain berarti ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ngapain sih kulnya pakai dibaca? Langsung aja a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kan kulnya Allah gitu. Kul katakanlah. Hai. yang malaikat Jibril ngomong pakai Kul. Kul. Iya. Bukannya malaikat Jibril nyuruh Nabi Muhammad kul, bukan. Berarti mayatnya ada apanya? Ada kulnya. Ada kulnya. Kalau ini kagak nih. Hadis. Berarti enggak, berarti enggak usah kita baca kulu, enggak usah. Ya, Kulu. langsung aja. Allahumma sholli kulu bani Adam. Berarti Abdul Zikri enggak usah pakai palaman, enggak usah pakai palam ya. Belum ada. Pakai syarat belum ya lu? Iya, pahala. Tapi ada hadis Zikri. Ada. Ada hadisnya. Abdul Mahmud Ada. Tuhan wa Nabi Nabi. Nabi. Ada. Dulu man dia pernah saya ikut ngaji mam, saya lupa aja alasan dia ada emang. Alasan itu Fikri. Iya, lagi ngaji awal-awal apa itu Bukhari. Kan itu saya masih mondok. Nanti ada itu kayak nggak usah pakai palam kata dia. Iya, Dia pakai suka. palam, langsung aja. Iya.
Abdul Zikri ya pakai taklam apa ya aduh ya. Nah, di sini Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berarti keluarganya juga apa? Juga ikut, juga ikut dibacakan sholawat begitu. Ya. Gimana kalau kita tambahin Sayyidina? Emang kalau kita pikir kalau lagi sholat mendingan udah baca begini. Bagusan ini. Kalau lagi sholat Iya. mah, ya kalau di luar mah bodoh dah. Emang kalau lagi sholat emang begini. Syarif lagi nih. Cari di luar ya. Iya. Tajuban. Syarif pakainya ini. Nggak pakai Sayyidina. Pakai Pakai Sayyidina dalam harus. sholat. Iya. Udah jadi? Soalnya Nabi ngajarin kayak begini dan ini lagi sholat lagi ini. Ucapan lagi sholat begitu loh. Ya udah nggak usah pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad begini. Nah kan kita pengen menghormatin Rasulullah, kita pakai Sayyidina. Maksudnya kalau lagi sholat kita penghormatannya kepada Allah. Begitu. Artinya kalau kita pengen memberikan penghormatan kepada yang lain harus izin Allah dulu. Assalamualaikum ayyuhan nabi, itu harus izin Allah berarti. Sekarang ini berarti Nabi kan pakai sakata. Berarti Nabi kira-kira kalau dia diam ngapa nih? Nunggu perintah. Nah, dapat informasi dari langit. Begini udah bacanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau di luar ya itu urusan lain dah. Kalau di luar gitu ya kita lagi doa begitu. Tapi enak kalau udah bisa pakai Sayyidina mah. Hah? Kagak enak kalau udah bisa pakai Sayyidina. Mau di dalam mau di luar juga. Takut terlepas ya. Takut terlepas. Tapi setelah Kiai Syarif mau dulu jelasin begitu tuh, akhirnya di dalam sholat jarang pakai Sayyidina. Iya bagusan ini. Iya. Justru kalau saya ribet pakai Sayyidina malah. Enakan Iya, ini. ribet, enakan Allahumma ini. sholli ala Muhammad. Karena tuh diajarinnya Tapi udah biasa. lagi awal sembahyang orang tua. Iya, begini Pakai- bacanya, pakai iya. Sayyidina saya. Oh, ya udah, iya. Kalau saya dulu diajar begini. Kalau di luar masih Sayyidina ta'aduban ya. Iya, karena yang ribet lagi kalau anu lagi khutbah kedua Jumat. Mm-mm. Itu kan kita kadang baca salawat ini kan namanya salawat Ibrahimiyah Ya, namanya ini. Ibrahimiyah, ya. Iya, kadang-kadang kan kita agak lagu juga tuh. Pakai Sayyidina. Oke, saya Dina akhirnya. Iya. Padahal Itu kalau untuk gua membedakan kita ini NU apa congklang. iya. Padahal kalau ini lagi di luar sholat. Enggak lagi di khutbah. Iya. lagi khutbah kan bagian dari ini Iya. juga. Iya. Kalau ngikutin hati maksudnya pengennya lagi khutbah kedua pengennya begini juga sebetulnya. Jangan Pengennya. pakai Ini kan Hah? nggak tak ini. Pakai ini. Iya. Iya. Pakai ini maksudnya. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Loh, Muhammad. memang orang kampung kan kadang begitu. Sayyidina Ketika juga. pakai Sayyidina aja ditanyain begitu. Jadi akhirnya Tapi kita dengar itu. Hah? Kita terakhir itu dengar sih ya. Iya. Ya bagusan ini. Karena orang kan kagak tahu hadisnya. Itu aja dia begitu aja. Dulu mah kan apa kata guru. Iya, bagus. Guru ngajarin mah. Oh. Lagi Rasulullah nggak usah kita pakai sebut Sayyidun juga emang otomatis dia udah jadi apa? Udah jadi Sayyidun kan Nabi udah bilang kok. Ana Sayyidun di Adam nggak usah pakai disebut juga ya emang udah jelas dia apa tuh udah jelas dia Sayyid ya. Tapi kita domelin sama Habib pakai Sayyidina. Iya dia nggak pada sopan emang. Mas secara ini kagak sopan jadinya iya. Pemanggilan ya. Ta'aduban. Penyebutan pemanggilan. Ini bilang di Ibrahim nggak ada wa ali Ibrahim. Sayyidina Ibrahim. Nggak Ali Ibrahim. Nah, ini Ibrahim malah kagak ada. Yang ada kama sholaita ala Iya. Ali Ibrahim. Harusnya Ibrahim. Iya. Di riwayat yang lain malah nih di Bulughul Maram nih, di Bulughul Maram ini. Bahwa saudara Ibrahim wa ala Ibrahim ya. Kan iya. Nah, di sini malah kama sholaita ala Ibrahim, ala Ali Iya. Ibrahim yang kagak ada. Kalau di Bulughul Maram aslinya nih, ya. Kayaknya harusnya ini kebalik nih. Ini kama Iya, sholaita iya. ala Ibrahim, Ali Ibrahim yang enggak Yang ada. di sini belakang ya. Iya. Tapi emang begini loh, ini riwayat macam-macam memang. Nah. Riwayat masalah yang Ibrahim nih. Ada yang nyebutin Ibrahim doang, Alinya kagak. Ada yang nyebutin Ali Ibrahimnya doang, Ibrahimnya kagak. Ada yang nyebutin full Ibrahim ada Ali Ibrahim. Jadi riwayat emang banyak tadi saya lihat tadi. Riwayatnya macam-macam gitu. Jadi yang di sini ditulis di Misbah ini kagak salah juga. Kagak salah Memang juga. riwayatnya begini. Iya, tapi ini harus kita lihat tuh dia pakai riwayat yang mana nih. Muslim. Nah, Muslim. Nah, kita cari tar Muslim gitu. Ya. Dia pakai riwayat Muslim, pakai riwayatnya Ibnu Huzaimah. Nah, kita lihat, ya. Enggak ada juga tuh. Tambahan Al-Wazari Ibnu Ibnu Huzaimah. Nah, berarti Ibnu Huzaimah ada juga ngeriwayatin begini. Ya. Ya.
Tapi yang saya ingat kalau di Bulughul Maram yang emang dulunya tuh emang kagak ada. Di Bulughul Maram emang begini nih benar nih. Kagak ada Ali Ibrahimnya. Saya ingat guru saya lagi sanawiyah ngomong begitu, kenapa Ali Ibrahim nggak dibaca sholawat? Kan bapaknya Azhar, lagi dibaca sholawat begitu ngomongnya. Saya ingatnya tuh, makanya saya ingat kagak ada Ali Ibrahimnya. Man di sini yang kiai malah ada Ali Ibrahim tapi Ibrahimnya kagak ada. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tadi habis Allahumma sholli, lalu sekarang barik. Kama barok ta'ala. Ini Ali Ibrahim lagi. Ya, di sininya kama barok ta'ala Ibrahim. Yang Ali Ibrahimnya nggak ada di Bulughul Maramnya nih. Jadi beda itu aja nih. Ya. Mungkin beda riwayat kali dipakai di sini. Fil alamina innaka hamidum majid. Jadi panjang banget. Berarti kita sholat Nabi begitu dong. Bukan Allahumma sholli ala Muhammad doang harus begini kan dia. Bagaimana kita bersalawat kepada kamu? Nabi wajib bikin salawat. Panjang nggak? Panjang. Berarti mesti begini dong. Pakai yang lain. Makanya bisa jadi ini sebetulnya Bashir bin Sa'ad ini udah tahu salawat tuh yang gimana. Jadi dia pengen nanya ini salawat yang sempurnanya dah, yang paling sempurnanya kayak gimana? Nah, ini keluarnya. Ini bisa panjang. Iya, bisa jadi dia salawat yang Allahumma sholli ala Muhammad juga udah apa? Ya udah tahu gitu loh. Masa ya orang Arab diminta salawat kagak bisa apa di Quran juga udah jelas. Sallallahu alaihi wasallam. Kayak Pak Soleh gitu ya. Iya. Saya rasa. Jadi di sini yang salawat yang sempurnanya kali. Mungkin diamnya Nabi ini udah ngetes gua. Enggak lah, Nabi gua apa? Suhujan dari Nabi. Gua ngetes nih panjang nih. Suhujan. Nabi suhujan Pak. Fil alamina innaka hamidum majid. Wassalamu kama alamtukum, dan salam itu sebagaimana saya sudah mengajarkannya kepada kalian. Ya, berarti Benar ya? iya salamnya udah, salawatnya jadi belum bisa. Salamnya udah bisa. Ya kan nggak mungkin yang pendek aja kan, salawatnya bisa Allahumma salim ala Muhammad bisa. Nah, tinggal sampai sholli aja deh, berarti kan mungkin nih bisa jadi nih. Ya, dia maksudnya nanya ala sabilil kamal, yang sempurnanya kayak gimana sih salawat itu. Rawahu Muslimun wa zada Ibnu Khuzaimah fihi. Berarti kalau kita udah baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad udah kan selesai kan? Ya cukup. Enggak kita baca ini yang panjang ini enggak kita baca ya. Ibrahimnya yang ketemu tapi. Iya, boleh aja kan, sah kan sholatnya kan. Ya, soalnya terawih emang kadang-kadang orang mereka baca ini terawih. Sampai selawat aja. Iya, soalnya Iya, salah orang. kayak lain kayak Robi Kriwaham buat apa? Kan Robi Kriwaham kan ya. Ini bagusan membaca sih biar terawih juga. Iya. Sebenarnya kalau kita baca nggak lama-lama banget kok. Ya, baca cepetan aja. Lumayan seperdetik Iya. kali Masih 10. karena hitungan jemaah ya. Kali 10. Mending ini kayak dari mulu. Tahu-tahu udah beda-beda kami di masjid. Iya. Makanya jangan biasain baca apa cepet-cepet, jangan biasain dah. Akhirnya kita pas disuruh danta tuh bingung. Kan orang kok baca doa kadang-kadang gitu. Rabbana taqabbal minna Rahim. Coba suruh inti baca pelan-pelan lah. Akhirnya dia ribet sendiri. Gimana sih ya? Rabbana taqabbal. Lu biasanya kebiasaan cepet bacanya. Jadi pas disuruh alon-alon itu keder sendiri. Coba ini dengerin kalau Ustadz baca doa apa gitu, doa tahlil. Kan itu ujung-ujungnya aja kita dengar. Rabbana bilang nasin subhanallah bil iman wala tajambi gini Rabbana Rahim. Baca pelan-pelan coba. Keder langsung. Atau yang habis sholat itu la ilaha illallah muka qadir. Coba pelan-pelan bacanya. Makanya itu jangan biasa baca cepat. Biasain danta dah. Ketika kita udah biasain danta, cepet baru enak. Sudah ada orang ngomong, Pak Ustadz nih kalau apa ya bacanya tapi danta tapi cepet Ustaz ngomong gitu. Kita biasa itu kita biasain danta juga akhirnya pas cepet jadi enak. Cuma kalau nggak biasain danta cepet ya udah akhirnya pas disuruh orang pelan-pelan aja keder kita. Ya sama nih baca ini kadang-kadang kalau misalnya bil majid gitu. Udah belibet. Iya masih pelan-pelan nih keder akhirnya. Belakang doang. Nah ini pakai panusoli alaika izanah nusolaina alaika fi solatina. Nanti tambahan daripada Ibnu Huzaimah. Berarti ini jelas
Sholawat ini dibaca lagi ngapain? Lagi pisolatina, lagi sholat. Ya, karena kita kalau lagi bukan sholat baca sholawat yang begini lah, males gitu sholat. Lah panjang banget. Dan ciri khas dalam agama Islam zikir-zikir itu kagak panjang gitu. Alhamdulillah, Bismillah. Itu walaupun ada panjangnya itu, tapi baca singkat aja apa? Cukup. Subhanallah. Iya, Allahu Akbar. Singkat-singkat. Karena kalau zikirnya panjang ya orang males lah bacanya. Astagfirullah kan pakai ada azim ya, astagfirullahaladzim. Ada yang astagfirullah. Cukup itu juga. Assalamualaikum jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal kan ada lengkapnya. Tapi jadi. Terus. Qala syarihu qauluhu ya Rasulullah. Amarana Allahu an nusalli 'alaika fa kaifa nusalli 'alaika. Fihi bayanu salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Zada Ibnu Khuzaimah fi salatina wa fi wujubi salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati. Ucapannya ya Rasulullah amarana Allahu an nusalli 'alaika fa kaifa nusalli 'alaika. Padanya itu penjelasan salawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menambahkan oleh Ibnu Khuzaimah lapas fi salatina. Dan padanya itu menjadi kewajiban membaca sholawat Nabi Muhammad SAW di dalam sholat. Waqtalafal ulama'u fi sholati ala Nabi SAW ba'da tasyahudi. Dan ulama berikhtilaf pada sholawat Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud. Fazahaba Syafi'i wa Ahmadu ila wujubiha ba'da tasyahudi. Dan berpendapat oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad kepada wajibnya baca sholawat setelah tasyahud. Qala Syafi'i fil ummi faradallahu azza wa jalla as-salata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berkata oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Allah telah memfardukan selawat di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, dengan firman-Nya. Wa qala falam yakun fardu sholati alaihi fi maudiin aula minhu fi sholati. Dan ia berkata siapa orang yang tidak wajib sholawat di atasnya di suatu tempat itu lebih utama daripadanya di dalam sholat. Iya, jadi sholat itu kan diwajibin. Nah sekarang diwajibin mana lagi tempat yang lebih pantas buat sholawat itu selain yang apa? Sholat, ya sholat paling pantas banget orang baca sholawat di situ. Itu maksudnya terus. Wa wajadna ad-dilalata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima usifat min anna sholata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fardun fi sholati. Dan telah kami dapatkan dilalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang disifatkan dari bahwasanya salawat di atas Rasulullah itu adalah fardu di dalam salat. Waqtara al-Qadi Abu Bakar bin Ibnu al-Arabi ma zahaba ilaihi Syafi'i wa zahaba Malik wa Abu Hanifah ila adami wujubi salati bidilalati hadisi al-musii salatahu. Bukan sholat lagi. Bukan, sholat tahu. Musyi'i sholat tahu. Jadi orang yang jelek perbuatan sholatnya. Kan musik kan di isim fa'il. Jadi sholat tahu jadi maf'ulnya. Di idopatin bisa kan? Gak bisa lah. Pakai idopat yang apa? Wawas yu'al. Enggak bisa. Nggak bisa juga. Gak bisa. Dan ini udah populer gitu loh, Pal. Dulu saya Ini istilah udah populer. Istilah ini udah populer. Musik sholat tahu tuh populer gitu loh. Karena dulu ada yang bilang boleh baca sholatihi begitu, musik sholatihi. Siapa? Kalau nggak ada alif lamnya boleh kali. Hah? Kalau nggak ada alif lamnya. Enggak juga apa-apa biar kata ada alif lam. Jadi ada Iya. idopat mudhof yang ada alif lam boleh. Iya. Ada emang. Cuman ya yang gampang aja gitu, yang gampang Iya, aja yang lah. lazim lah ya. Dan berarti kalau masalah lazim dan gampang ini populer gitu loh, istilahnya populer lah, musik sholat tahu tuh populer gitu. Terus Wa bidilalati iza qadaita faqad tamat sholatuka. Dan memilih oleh Al-Qadi Abu Bakar Ibnu al-Arabi apa yang telah berpendapat kepadanya oleh Imam Syafi'i.
Dan berpendapat oleh Imam Malik dan Abu Hanifah kepada tidak kewajiban membaca salawat dengan dalil hadis al-musi'u salatahu, dan dengan dalil apabila engkau telah menunaikan maka sungguh telah sempurna sholat kamu. Iya, jadi itu kodi Abu Bakar Ibnul Arabi yang tuh kita udah baca tuh yang kemarin dari kelebihan wau. Ini dia nih. Kodinya ini apa? Mazhab Malik. Tapi walaupun dia mazhab Malik, tapi lempengan ini dia sepakat dengan Imam Syafi'i. Nah, Malik sendiri dengan Abu Hanifah bilang gak wajib. Apa hadisnya? Nah, ini hadis yang musik sholat tahunnya orang Arab Badui sholat, habis dia sholat Nabi ajarin itu sholat salah tuh. Sholat tuh begini Nabi ajari. Dan Nabi ajari kan nggak baca apa-apa di situ. Ulangin doang, ulangin. Nggak baca apa, sujud, terus kamu bangun, terus begini. Awalnya baca Fatihah. Makanya di situ berarti zikir-zikiran tuh kagak ada yang wajib. Subhanallahil azimi, subhanallahil a'la, nggak ada yang wajib. Itu ketika kejadian itu aja ya. Iya. Terus pas terakhir kata Nabi, iza qadoita, kalau kamu udah kerjain itu, pakot tamat sholat tuka. Sholat kamu selesai, itu Nabi kagak nyuruh baca apa nih, sholawat, baca tasahud, baca apa gitu. Terus Fal hadisu mukhtasarun min aslihi, maka hadis itu diringkas dari asalnya. Wa fi muslimin ba'da qawlihi fasakata ziyadatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta tamanaina annahu lam yas'alhu. dah. Dan pada riwayat Muslim setelah ucapan Rasulullah fasakata itu ada tambahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kami mengira bahwasanya Nabi tidak menjawabnya. Nah, bukan. Ya. Jadi habis kata-kata sakata tuh di Muslim pasakata Rasulullah. Kemudian Rasulullah diam. Akhirnya kan sahabat merasa kagak enak. Oh, ini gara-gara nanya Nabi jadi susah nih. Hatta tamanaina annahu, sehingga kami sampai bertamani begitu loh. Sampai mengharap tuh tadi coba Bashir jangan nanya napa. Ya kan Nabi jadi susah itu. Ya. Berharap ini ya. Iya, dari berharap yang kagak mungkin. Lah orang dia udah nanya. Iya, udah keluar. Iya, udah keluar pertanyaannya kok Nabi diam lama banget. Ini kayak mungkin Nabi jadi kagak enak kali ini. Coba tadi dia jangan nanya apa. Begitu. Iya. Terus Wa fi awalil hadisi bilafzi an Abi Mas'udin al-Ansari atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi masjid Sa'd bin Ubadah. Faqala lahu Bashir bin Sa'd, ya Rasulullah ila akhirih. Dan pada awal hadis dengan lafaz an Abi Mas'udin al-Ansari mendatangi kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahal Nabi itu ada di majlis Sa'd bin Ubadah. Maka berkata oleh Bashir bin Sa'ad kepada Nabi, ya Rasulullah, sampai akhirnya. Sa'ad bin Ubadah udah punya majlis. ngajian kali Rumahnya kali. Rumah, iya. Nabi datang ke situ. Qauluhu qulu Allahumma sholli ala Muhammadin ila akhirih. Fihil amru bisolati wa haqiqatul amri lil wujubi. Ucapannya qulu Allahumma sholli ala Muhammadin ila akhirih, padanya itu ada perintah untuk sholawat dan hakikat perintah itu lil wujub. Wa qad qaddamna ikhtilafal a'immati fi wujubi sholati fi tasyahhudi aw adami wujubiha fihi. Dan sungguh telah kami dahulukan ikhtilaf imam-imam di dalam wajibnya sholawat pada tasyahud atau ketidakwajiban sholawat dalam tasyahud. Qala ulama'u maknal barakati min wa barik min wa barik apa wa barak Barokah. min wa barakah. Loh. Kok gitu sih? Barakah Min barik kali ya. min dari lapas wabari kali. Min wabarik. Wabari. Iya. Iya kan ada wabarik, ada di lapas kan. Barik ala Muhammad. Qala ulama'u maknal barakati min wabarik wa barakati ziyadatu minal khairi wal karamati. Berkata oleh para ulama, makna berkah dari lapas wabarik dan Barokah barokah itu bertambahnya
daripada kebaikan dan kemuliaan. Wakila huwa bimana at-tathhiri wa tazkiyati, dan ada yang mengatakan dengan makna suci dan Sama. bersih. Iya. Itu maknanya apa tuh? Barik. Ya, cuman di sini kayak nggak nyebutin makna daripada baru Pak. enggak sholat. Sholawat itu apa artinya sholat? Allahumma sholli, itu sholinya artinya apa? Kalau kita kan suka ngerti ini kalau sholawat kalau disandarkan kepada Allah apa? Rahmat. Ya kan kalau malaikat istighfar. Nah, kalau manusia apa? Doa. Tapi maksudnya di sana ada ayat begini. Wabasyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Shalawatum mir rabbihim kan wa rahmah. Habis salawat apa? Rahmah. Berarti salat mir rahmah beda apa sama? Beda. Ya kalau dibilang salat dari Allah itu maknanya rahmat, itu ayat gimana? Kok salawatu min rabbihim wa rahmah. Berarti salawat min rahmah itu hal yang beda begitu. Terus ada lagi di sini hadis orang kalau lagi nungguin sholat, kita datang ke masjid nih, terus kita duduk nungguin apa? Nungguin qomat. Ya. Doa. Nah itu enggak, malaikat ngedoain justru Allahumma sholli alaihi, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. 3 tuh malaikat doain tuh, Allahumma sholli alaihi buat orang yang lagi nungguin sholat tuh. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Itu kan depannya sholli, belakangnya apa? Rahmat. Rahmat irhamhu. Berarti sholat sama rahmat beda artinya. Maka malaikat yang doa. Malaikat doa. Doain orang yang lagi nungguin. Iya. Al malaikatu tusolli alaihi madama fi musollahu. Selama dia di musolanya tuh di masjid dinungguin. Apa doanya? Allahumma sholli alaihi, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Allahumma sholli alaihi. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Sih. Warhamhu. Kan berarti kalau kita lihat di situ berarti ya beda antara salawat sama rahmat begitu, ya. Jadi dari ayat sama hadis itu ya kita bisa ambil paham apa rahmat itu lebih spesifik dari salawat itu lebih spesifik daripada apa? Daripada rahmat. Ya, jadi lebih ablag rahmat ya apa salawat. Allahumma ighfir lahu. Tapi kita kalau udah sering begitu tahunya udah nggak apa-apa. Kan pengetahuan yang umum ya begitu aja udah salawat dari Allah ya rahmat, dari malaikat istighfar ya nggak apa-apa kalau buat bocah aja gitu. Cuma kalau tingkat lanjut sebetulnya itu perlu diteliti ulang begitu ya. Terus Waqtalafal ulama'u fil hikmati fi qawlihi Allahumma sholli ala Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim ma'a anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdalu min Ibrahim. Dan ulama berikhtilaf pada hikmah pada ucapannya Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim ma'a, bersama bahwasanya Nabi Muhammad itu lebih afdal daripada Nabi Ibrahim. jadi grafisnya pakai kap tasbih begitu loh. Berikanlah salawat kepada Nabi sebagaimana memberikan salawat kepada Ibrahim. Kan kalau tasbih ya begitu. Musabah berarti derajatnya di bawah musabah. Iya. Musababi kuatan mana? Sababi. Iya kuatan musababi. Iya. Sababi. Anal musyabah adna minal musyabah bi. Berarti musababi lebih apa? Iya lebih kuat. Musababi lebih kuat daripada musabah. Jadi kalau kita lihat Allahumma sholli kama shallaita ala Ibrahim, berarti kuatan Nabi Ibrahim sama siapa? Nabi Muhammad. Berarti sholawatannya banyak sholawat Nabi Ibrahim daripada Nabi Muhammad. Padahal kan di keyakinan kita Muhammad pasti lebih banyak sholawatnya dibanding Nabi Ibrahim. Makanya di sini akhirnya jadi ikhtilaf di sini. Kayak itu ikhtilafal ulama. Maksudnya apa di sini? Kok sebagaimana memberi sholawat ya Nabi Ibrahim, berarti tetap hebatan Nabi Ibrahim dong dibanding Nabi Muhammad. Makanya disebutnya Ibrahim. Salawat Ibrahimnya.
Hanya di sini kiai banyak tuh ngasih apa tuh, ngasih jawaban. Dan ini Muhammad di sini nggak ada nabinya lagi. Emang nggak ada lagi, udah Muhammad itu udah. Ini nggak mungkin bawa yang lain. Ya kok tuh di Quran Nabi Isa pakai bilangnya mimba dismuhu Ahmad. Ngapain sih nggak Muhammad sih? Ismu langit ya. Mbak dismuhu Ahmad, kok namanya Ahmad, nggak jadi yang keluar Rasulullah atau Muhammad, tapi bukan apa? Bukan Ahmad. Justru itu lebih keren lagi, karena Ahmad itu isim tabdil. Ahmad itu artinya apa berarti? Orang yang paling memuji apa orang yang paling dipuji? Yang lebih dipuji. Ahmad isim tabdil kan, Yang paling. ya. Ya berarti orang yang paling memuji apa orang yang paling dipuji? Yang paling Orang paling terpuji. Yang paling Terpuji berarti dipuji kan? Iya. Iya, bukan orang yang paling memuji kepada Allah, bukan. Yang paling terpuji. Kalau dibilang orang yang paling memuji kepada Allah bisa nggak? Bisa. Bisa juga. Nah itu kehebatannya kata-kata Ahmad. Iya, akhirnya dia bisa masuk ke sono, bisa masuk ke sini. Bisa dia bisa isim tabdil lewat jalur mabni iya. Jadi dia orang yang paling memuji kepada Allah dan juga orang yang paling dipuji gitu. Ahmad. Dua-duanya. Iya. Kan dipermasalahin sama orang Nasara. Kagak. Mana tuh Nabi Muhammad. Dia namanya Ahmad. Iya, sekarang abis Isa siapa sih nabi yang benar-benar ngasih mukjizat, ngasih ini? Iya, selain Nabi Muhammad mana ada nggak? Lah kagak ada, Nabi Muhammad doang. Ya udah jelas berarti Ahmad itu dia. Kecuali ada lagi nabi yang lain gitu, abis Nabi Muhammad ada lagi Rasulullah. Kagak ada lagi, mau dia doang. Makanya kalau orang-orang dia masih nunggu-nunggu apa itu bahasanya ya, kalau yang dinanti itu Masih Mahdi. iya Mesia, kan Mesia. iya Mesia gitu, juru selamat Nabi Isa. Siapa lagi udah kagak ada lagi, dia udah. Berarti mah ramalan Nabi Isa sendiri ya itu udah penerusnya itu Muhammad, nggak ada lagi, siapa lagi. Ya kita ngomong gitu, Nabi Isa aja dua, Isa Al-Masih bin Maryam sama. Namanya Al-Masih, namanya Isa. Emang ngapa orang punya nama lain emang kenapa? Apalagi untuk ini Al-Masih bukan Isa nih, enggak lantas begitu kan. Al-Masih ya Isa ya Al-Masih bisa aja. Terus Qal qadi iyadin azharul aqwali anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sa'ala zalika li nafsihi wa li ahli baitihi liyutimma ni'mata alaihim kama atamaha ala Ibrahim wa ala alihi. Kata oleh Al-Qadi Iyad, paling zohir ucapan-ucapan atau paling zohir pendapat-pendapat bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta demikian itu untuk dirinya dan untuk ahli baitnya agar disempurnakan nikmatnya di atas mereka, sebagaimana telah Allah sempurnakan nikmatnya di atas Nabi Ibrahim dan di atas keluarganya. Wakila bal sa'ala zalika li ummatihi, dan ada yang mengatakan bahkan Nabi meminta demikian itu untuk umatnya. Wakila bal yabqa lahu daiman ila yaumil qiyamati wa yaj'ala lahu lisana sidqin fil akhirina ka Ibrahim. Dan ada yang mengatakan bahkan agar tetap baginya selama-lamanya sampai hari kiamat dan menjadikan baginya lisan yang jujur sampai akhirat seperti Ibrahim. Nabi Ibrahim kan dari dulu sampai sekarang orang masih sebut aja namanya. Nah, ada harapannya begitu. Ya, Nabi Muhammad juga pengen sampai kiamat nanti tetap orang sebut namanya. Iya. Terus Wakila zalika qabla ayyu'allima ayat lama. Qabla ayya'lama annahu afdalu min Ibrahim. Dan ada yang mengatakan demikian itu sebelum bahwasanya mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad lebih afdal dari Nabi Ibrahim. Ya, dia belum tahu dia itu lebih afdal daripada siapa? Daripada Nabi Ibrahim. Wakila sa'ala salatan yattakhizuhu biha khalilan kama takhaza Ibrahim.
Dan ada yang mengatakan ia meminta akan salawat tersebut agar menjadikannya dengan salawat itu menjadi khalil, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim akan al-khalil. Iya, jadi kan watakhoza Ibrahim khalila. Nabi Ibrahim kan khalilullah. Nabi Muhammad khalil juga nggak sih? Habib. Hah? Habib. Nah itu salah itu Pak. Jadi Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah. Salah lah, Habib sama Khalil tinggian mana? Khalil. Tinggian Khalil. Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad juga apa? Khalil. Juga Khalilullah. Begitu. Di sini hadis Rasulullah, innallaha qad ittakhazani khalilan kama ittakhaza Ibrahim khalila. Itu ada hadisnya tuh. Ya. Sungguhnya Allah sudah menjadikan saya sebagai khalil, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai apa? Sebagai khalil. Jadi kalau yang bilang Nabi Muhammad itu Habibullah, itu salah. Karena Habib levelnya lebih tinggi, lebih rendah daripada khalil. Dan karena Nabi udah punya khalil, yaitu Allah, makanya Nabi kan ngangkat khalil lagi dari manusia. Karena kalau dia bisa ngangkat khalil dari manusia, la takhaztu Abu Bakrin khalilan. Saya bakal angkat Abu Bakar sebagai apa? Sebagai khalil. Tapi Nabi udah nggak bisa lagi ngangkat khalil. Ya karena Khalil itu siapa? Saifullah. Iya, Khalilnya Allah. Ya. Lagi emang seorang Rasul nggak boleh jadi Khalil gitu, ngangkat Khalil siapa nih umatnya kagak boleh. Terus ada informasi yang penting-penting buat dia doang. Buat dia dulu, udah bang, ini kan Khalil saya nih, ini saya kasih informasi duluan nih dari langit nih, yang gitu. Ya. Iya. Pilih kasih. Jadi Khalilnya ya Allah udah. Tapi emang nggak tahu Nabi yang lain nggak ada keterangan sih jadi Khalil apa kagak. Cuman dua aja tuh, Nabi Ibrahim sama siapa? Nah, Nabi Muhammad yang dijadiin Khalil. Terus Wal mukhtaru fi zalika ahadu salasati aqwalin. Ahaduha an Syafi'i rahimahullahu taala anna ma'nahu sholli ala Muhammadin wa tammal kalamu. iya. Dan memilih pada demikian itu oleh tiga pendapat, oleh salah satu tiga pendapat. Yang salah satunya dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwasanya maknanya itu adalah Syafi'i rahimahullah taala begitu kan? Rahimah pakai fi'il apa? Madi. Pakai fi'il madi. Orang dulu pakai fi'il madi. Orang sekarang aja pakai ganti pakai fi'il mudhari. yarhamu. Oh gitu. Iya. Udah pakai fi'il madi. Radhiyallahu an pakai fi'il madi. Taghammadahullah pakai fi'il madi. Ini ngapain orang sekarang tuh pakai ganti pakai fi'il mudhari? Yarhamuhumullah. Maksudnya apa begitu loh? Ini kan jumlah dua iya. Kalau yarhamu tuh fi'il mudhari itu dia lebih istimror, lebih apa. Lah ketika dia udah jadi jumlah dua iya, kita nggak ngomong istimror. Udah pasti zamannya mustaqbal. Namanya udah jumlah dua iya. Jadi kalau kita lihat kitab-kitab dulu itu emang kalau doa-doa pakainya apaan? Pakai fi'il madi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Pakai fi'il madi. Ghafarallahu lahu. Mas sekarang aja orang tuh diganti pakai fi'il mudhari. Alasannya begitu. Alasannya fi'il mudhari itu fi'il istimror. Ya, kagak dia tetep aja pakai fi'il madi. Terus Bahwasanya maknanya itu sholli ala Muhammadin dan sempurnanya ucapan. Sumasta'nafa wa ala ali Muhammadin. Kemudian menyempurnakannya wa ala. diulang lagi. Kemudian mulai. Kemudian mulai lagi wa ala ali Muhammadin. Ai wa sholli ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wal mas'ulu lahu mislu Ibrahim wa alihi hum alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nafsahu. Artinya wa sholli ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Maka yang diminta baginya seumpama Nabi Ibrahim dan keluarganya, mereka adalah keluarganya Nabi Muhammad, bukan dirinya Nabi Muhammad. Iya, jadi istilahnya ini cuma masalah titiknya doang gitu loh. Allahumma sholli ala Muhammad, titik. Udah habis tuh. Kama sholai apa? Wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Begitu. Jadi titiknya diapain? Digeser. Jadi ya Allahumma sholli ala Muhammad kama sholai kagak. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai. Wa ala ali Muhammad kama sholaita. Jadi yang disamain ini bukan salawat kepada nabinya, bukan, tapi salawat kepada siapanya? Keluarganya. Kepada keluarga Nabi.
Jadi tetap kalau begitu unggulan Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad dia nih ya Ini mungkin gara-gara titik nih. iya titik, jadi ulama ya, misalnya nyari jalan keluar lah begitu. Sama aja kayak Nabi Ibrahim tanya, siapa yang tuh ngancurin apa tuh? Oh yang gede. Nah, iya kan siapa yang ngancur yang gede kan Nabi Ibrahim jawabnya bal fa'alahu kabiruhum haza kan begitu kan di Quran. Nah itu titik ya digeser bal fa'alahu titik kabiruhum haza. Kagak bohong jadi Nabi Ibrahim jadi kagak bohong tapi dia ngerjain. Ya yang ngerjain siapa? Dia ini siapa? Ibrahim. Ayah. Ini berhala yang paling gede. Ya bener kalau gitu. Tapi kok titiknya digeser. Tapi kok digabung bal fa'alahu kabiruhum haza. Kabiruhum tetap jadi fa'il dari fa'alahu dong. Jadi ini titiknya diapain? Digeser jadinya. Terus Saniha maknahu ij'al li Muhammadin wa alihi salatan minka kama ja'altaha li Ibrahim wal mas'ulu al musyarakatu fi asli salati la qadroha. Yang keduanya maknanya adalah jadikanlah bagi Nabi Muhammad dan keluarganya akan selawat dari kamu sebagaimana engkau telah menjadikannya selawat tersebut kepada Nabi Ibrahim. Maka yang diminta itu bermusyarakah pada asal sholawat bukan ukurannya. iya. Bukan adat. Nabi Muhammad Ibrahim udah dikasih sholawat, ini kasih juga nih buat Nabi Muhammad gitu. Iya, makanya ada yang bilang kapnya di situ jangan dimanain seperti bukan litasbih, tapi itu litaklil. Litaklil, iya taklil. Berarti karena jadi berikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad dikarenakan engkau ya Allah sudah memberikan sholawat kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Iya. Kalau di tasbih kan nanti jadi kena musyabab adna jadi kena begitu kan. Tapi kalau lamil ta'lil ya berarti kagak, berarti berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad dikarenakan kau sudah memberikan salawat. Ada enggak bandingannya yang begitu di ayat yang lain? Ada, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah. Nah, kalau kita maknain kama seperti Allah berbuat baik, artinya kita harus berbuat baik nih. Seperti Allah berbuat baik, bisa kagak kita? Lah kagak bakal bisa lah, kebaikan Allah banyak banget. Itu disuruh berbuat baik seperti Allah berbuat baik kepada ente, lah kagak bakal bisa. Berarti kita disuruh sesuatu yang kita kagak bakal bisa kerjain dong. Makanya di situ wasin berbuat baiklah dikarenakan Allah sudah berbuat baik kepada engkau. Untuk apa ditarik riba? Iya. Jadi kalau kita disuruh sebagaimana Allah berbuat baik, lu kagak bakal nyanggup, kagak bisa. Karena udah kebiasaan di kama itu sebagaimana. Sebagaimana. Nah ini ada ayat yang paling nyolok banget nih, wazkuruhu kama hadakum. Dan ingatlah Allah kama hadakum. Kama hadakum, sebagaimana Allah memberi hidayah. Lah gimana coba paham ini, kalau kamanya kita artiin seperti gitu ya. Wazkuruhu, dan berzikirlah, ingatlah Allah kama hadakum, sebagaimana Allah memberi hidayah. Lah gimana? Jadi kalau kita artiinnya dan berzikirlah kepadanya dikarenakan Allah sudah memberi hidayah kepada. Lah artinya begitu. Jadi kapli taklil tuh ada begitu loh. Ya ada bandingannya. Jadi bukan nih karena pengen nyelamatin biar kagak, ada gitu. Iya. Terus Salisuha annahu ala zahirihi fal muradu minhu ij'al li Muhammadin wa alihi salatan bimindari salati allati li Ibrahim wa alihi. Yang ketiganya bahwasanya di atas zahirnya, maka yang dimaksud daripadanya adalah jadikanlah bagi Nabi Muhammad dan keluarganya akan suatu sholawat dengan ukuran sholawat yang ada bagi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Wal mas'ulu muqabalatul jumlati, maka yang diminta itu adalah berlawanan. enggak muqabala, iya. Serat rata. Nah, iya. Seimbang. Jadi bukan masalah main banyak-banyakannya, bukan. Sampai kayak kemarin tuh jangan sampai kayak menderumnya onta. Ya apa sih semuanya jadi sama kan kagak. Satu aspek aja begitu. Terus
fa innal muhtara fil ali jami'ul atba'i wa yadkhulu fi ali Ibrahim khalaiku kasiruna la yahsuna minal anbiya'i wa la yadkhulu fi ali Muhammadin nabiyyun wahidun bitilkal jumlatil lati fiha khalaiku minal anbiya'i. Maka sesungguhnya yang dipilih pada keluarga itu semua pengikut-pengikut, dan masuk pada keluarganya Nabi Ibrahim makhluk-makhluk yang banyak, tidaklah terhitungnya mereka daripada nabi-nabi, dan tidaklah masuk pada keluarganya Nabi Muhammad satu nabi. Dengan demikian itu jumlah yang ada padanya makhluk-makhluk daripada nabi-nabi. Iya kan di sini Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ali di situ siapa? Ini maksud keluarga tuh siapa sih keluarganya? Ya iya. Ali Muhammad siapa begitu loh. Ya alun kalau di belakangnya ada sahabat, ada tabiin, ya jelas berarti alunnya kerabat Nabi. Ya, Bani. Kan kita kalau khutbah Jumat kan Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Lah tuh ada alun, ada sahabat, berarti jelas di situ alunnya siapa tuh? Kerabat Nabi. Kalau ada kata-kata sahabat, Bukan keluarga Rasulullah doang ya? Iya, kerabat keluarga artinya iya. Bani Hasyim bin Abi Thalib itu kan. Iya, kalau emang ada gandengannya sahabat, tabiin begitu loh. Ya. Tapi kalau cuman alun doang, nggak ada sahabat, nggak ada apa gitu. Alun mufradan kayak gini nih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan nggak ada sahabat, nggak ada apa kan? Nah itu maknanya berarti lebih umum. Nah, sini apa kata kayak ini alun di sini tadi. Pengikut-pengikut nih kan berarti jami'ul atba. Tuh, Pak Inal Mukhtaru fil ali jami'ul atba, semua pengikutnya, bukan cuma kerabat-kerabatnya doang. Ya. Semua ya. Dari kata Ali. Ya kata alun keluarga di situ, ya keluarga. Jadi kalau nggak disebut sahabat, nggak disebut apa, ya alun itu bukan berarti kerabat, pengikut-pengikutnya. Ada bandingannya di Quran, wa yauma taqumus saatu, dan ingatlah di hari ketika terjadinya kiamat, adkhilu ala fir'auna, masukkanlah al fir'aun. Adkhilu ala fir'auna. Atau kira-kira Fir'aun nama keluarganya aja apa Fir'aun pengikut-pengikutnya yang masukin ke neraka. Itu kata-katanya al. Adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Jadi kan ditafsirinnya yakni atba'ahu. Pengikut-pengikutnya ngikutin dalam kebatilan. Nanti kalau disebut sendiri tuh alun itu berarti pengikut, bukan cuma sekedar kerabat gitu. Ali Ibrahim siapa nih? Sama. Nggak berarti kan sebutin juga. Berarti Ali Ibrahim ya kerabat-kerabatnya juga. Bukan kerabat tapi pengikut-pengikut Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad termasuk pengikut Nabi Ibrahim nggak? Ikut. Nah, berarti dia di sini dapat juga. Ya Allahumma sholli ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Di situ kan masuk siapa tuh? Nabi Muhammad juga. Berarti wajar aja. Kalau begitu Allahumma sholli ala Muhammad nggak bisa ngebandingin wa ala ali Ibrahim. Nah, ali Ibrahim Rasul aja udah banyak banget. Sedangkan di sini keluarga Nabi Muhammad pengikutnya ada nggak Nabi? Nggak ada. Ya. La yadkhulu fi ali Muhammadin nabiyyun wahidun. Satu aja kagak ada. Jadi wajar aja kalau ternyata salawat buat Nabi Ibrahim dan keluarganya tuh lebih banyak daripada salawat buat Nabi Muhammad dan keluarganya. Karena ternyata di keluarga Nabi Ibrahim termasuk siapa? Termasuk Nabi Muhammad juga. Wajar aja. Ini Muhammad salawatnya digabung dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim ya tentu lebih banyak daripada salawat buat Nabi Muhammad satu sendiri. Dan begitu. Ini jalan keluar yang ketiga nih. Ya masuk akal juga sih, masuk akal ya. Terus Wa amma salatu alal ali wal azwaji wal zurriyati fa innama jaa ala sabilit tabai la ala sabilil istiqlali ya anna tabi'a yahtamilu fihi ma la yahtamilu fil istiqlali. Dan adapun sholawat di atas keluarga Nabi dan istri-istrinya dan zuriyah-zuriyahnya, maka hanya saja datang di atas jalan pengikut, bukan di atas jalan tersendiri. Karena bahwasanya jalan pengikut itu menghamalkan padanya sesuatu yang tidak menghamalkan di atas tersendirinya. Istiqlal. ya udah, iya benar kita tadi dibilang. Jadi kalau al aja nih kan berarti istiqlal tuh. Berarti mananya umum, atba. Tapi kalau dia itu tabi wala alihi wa sahbihi begitu.
terang di sini tadi ya. Terus Wa ikhtalafal ulama'u fi sholati ala ghairil anbiya'i hal hiya makruhatun aw tarku adabin. Dan mengikhtilafkan para ulama di dalam sholawat di atas nabi, dia sholawat di atas selain nabi-nabi, apakah dia itu dimakruhkan atau meninggalkan adab. Wasohihu al-mashhuru annaha makruhatun karahatu tanzihin. Dan yang sahih lagi masyhur bahwasanya itu hukumnya makruh tapi makruh tanzih. Amma salamu fi qoulihi ta'ala wa sallimu tasliman faqad dakhala fi tasyahhudi inda salami alaika inda salami inda assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Adapun salam pada pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala wa sallimu taslima, maka sungguh masuk pada tasyahud ketika assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. iya berarti duluan salam sama apanya? Sama sholawatnya. Iya, dan salamnya duluan tuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan sholawatnya berbelakangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tahiyat nggak ada lagi baca salam itu doang. Ayuhan nabi wa rahmatullahi nggak ada. Ujung-ujungnya udah salam sholat itu mah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak ada. Nanti kalau gitu ya ada juga begitu loh. Salawat serta salam duluan dibaca baru apa? Baru sholawat kapan? Itu lagi tahiyat. Hah? Salam dulu baru salawat. Iya. Salam dulu. Ayo, lagi tahiyat mana? Sholawat tapi salam mana salamnya? Salam sama Nabi. Kagak ada. Gimana? At-tahiyatu. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya ya. Iya. Salam dulu baru ngapain? Allahumma sholli ala Muhammad baru. Dia duluan salam baru sholawat. Itu boleh. Nah itu tahiyat. Tapi di bait pertama matan jawharo salam dulu. Alhamdulillahi ala silatihi summa salam wa ayma sholatihi gitu. Iya, di Quran juga tuh urutannya sholawat dulu baru ngapain? Baru salam. Ala silatihi ya. Ala silatihi summa salam wa ayma. Ini ngapa ini di tahiyat? Ini di tahiyat. Ada juga itu di bait 1 matan jawharo. Salam juga. Ibaratnya di tahiyat ngapa jadi nggak ada abis sholawat abis itu nggak ada salam lagi gitu loh, nggak ada salam buat Nabi gitu. Kali abis fil alamina innaka hamidum majid. Wassallallahu Wasalim ala sayyidina gitu kan kagak ada. Habis. Iya. Allahumma sholli ala. Ayo coba Pak. Ya.